dengan nomor PP 220119. Saya Satu Ridwan dengan nomor PP 0122. Saya Suparlima dengan nomor PP 012. Saya Sanjani Kurnia Putri dengan nomor PP 220122. Ini akan mengumumkan nama kampus PTK Padang. Ini adalah kampus kita, Universitas Putra Indonesia, Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang. Ini masjid yang ada di UPI, yang bernama Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ini Rektorat UPI, yang berada di tengah-tengah kampus, lebih tepatnya di antara gedung D dan gedung F. Ini adalah UPI Exhibition Hall atau biasa disebut UEH, biasanya digunakan untuk acara-acara kampus. Ini adalah UPI Convention Center atau biasa disebut UPCC. Sama seperti UEH, biasanya digunakan untuk acara-acara kampus. Ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK, yang terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan kita sendiri, yaitu akuntansi dan satu lagi manajemen, yang berada di gedung D. Ini adalah gedung A yang berada di antara gedung B dan gedung C. Ini ruangan tempat belajar dan mengajar. Yap, ini adalah kelas. Dilengkapi dengan AC, infocus sebagai media pembelajaran. Ini tempat semua mahasiswa mencari ilmu dengan menggunakan komputer yang letaknya berada di lantai 2 gedung A dan gedung B. Ini adalah tempat mahasiswa mencari ilmu. Andalusia adalah perpustakaannya UPI YPTK Padang. Ini adalah sebuah center atau biasa disebut SC. Di sini tempat berkumpulnya mahasiswa yang mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Terkait dengan penganggaran kerja nanti laporan keuangan sebenarnya di dinas manapun maupun dinas tertinggi provinsi maupun untuk kota kabupaten itu sama. Kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2017 tentang penganggaran ya, anggaran pemerintah daerah. Dan itu mungkin udah ada beberapa perbaikan. Masing-masing dinas itu kita merujuk nanti kita tetap ada satu yang kita ada patokan walaupun sudah anggaran itu ada setelah rencana itu sendiri ya kan Densra yang dibikin sekali 5 tahun dan Densra ini merujuk dari RPJM-nya daerah provinsi Sumatera Barat. RPJM ini rujukannya dari RPJM nasional Indonesia. Ini sama. Jadi awalnya kita renja ini ke anggaran ada, itulah apanya kali prosesnya itu. Jadi dari RPJP dulu ya, ini merupakan pengembangan dari misinya tambah. Nah, jadi kita berbeda dengan daerah dengan perusahaan swasta, ada perusahaan BUMN itu beda. Beda kita merujuk pada visi-misi kepala daerah. Kalau perusahaan swasta enggak, dia punya, makanya kita enggak ada misi, kita hanya menjalankan mendukung program-programnya yang di atas daerah ke nasional. Kalau kita minta misalnya minta bantuan ya, pusat atau PJM nasional itu harus dilihat dulu apa. Jadi kalau bantuan nasional nasional enggak. Ini orangnya mau kalau kita hanya menjalankan yang ada di sini ada itu program kegiatan subkegiatan itu sudah ada. Apalagi kita sekarang murah ada sistem kita aplikasi yang kita pakai ya SIPD-RI namanya. SIPD itu sistem informasi pemerintah daerah. Dulu tahun 2021 SIPD aja, sekarang udah berubah lagi aplikasinya RI belakangnya. Perusahaan
Ya ada ini kan kita menjalankan program kegiatan yang sudah ada, karena program tersebut mendukung kepala daerah kita. Kalau di wisata ini berhubungan sih Berhubungan dah, kita kan mempunyai dinas perwisatanya provinsi mendukung programnya menggunakan provinsi juga, bukan provinsi Sumatera Barat, bukan provinsi yang itu, jadi berbeda ya. Iya. Tapi alurnya itu batasan itu nggak bisa lepas dari yang Indonesia ya, PJM nasional. kalau penganggaran itu penganggarannya berbasis kinerja. Iya, berbasis kinerjanya gini. Kita kan nanti setelah sistem OPD nanti ada target kinerja itu, misalnya OPD ini apa target kinerjanya. Target kinerja itu kan dari sasaran kinerja masing-masing. Misalnya kan visi kita apa sekarang ini kan, kita kan masuk visi kelima tentang persyaratan peningkatan perekonomian berbasis persyaratan kan. Nah, itu meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan. Itu target kinerja yang kita capai ya, harus meningkat berapa persen kita tingkatkan setiap tahun. Nah, nanti target kinerja itu dicapai melalui program kegiatan itu. Nah, proses awalnya kan seandainya ini kita udah menyusun RPJM nasional ada. Nah, kita bikin RPJM provinsi ya, di sana juga itu kan kita pengembangan dari visi dan misi kepala daerah gubernur ini, gitu kan. Nanti kita lanjut lagi untuk yang dinasnya ada nama rencana strategis itu 5 tahun. Itu juga ini memang RPJM provinsi juga gitu kan ya. Jadi dasarnya anggaran penyusunan anggaran kita ini sebenarnya udah bukan kita ambil gimana ya, kita hanya menjalankan yang ada di RPJM kita gimana, tapi urusannya panjang, kita tambah. Kalau menjelaskan bisa, tapi secara langsung aplikasi bisa menjelaskan. PP 46 ini ada semua. Ini contoh renja kita. Renja ini kan kita jalani. Ini masih dalam kategori aja. Di setiap tahun ada. Dalam kita buat ini nih. Berapa? Kayak ini target kita. Berapa? TTW-nya berapa? Itu capaian kita tiap tahun. Alurnya ini Restra, FPJP, ini FPJP ya, dulu FPJP ini kan panjang 25 tahun, tapi ini kan ibaratnya cuma konsepnya secara besar. Nanti turun ke PJM, nanti turunlah ke Restra. Kalau orang Medan itu renca ini dari tahap awal ada rancangan awal, tuh ya, rancangan, itu rancangan akhir, baru penetapan renca. Nanti di perubahan ada juga tuh rancangan awal perubahan renca akhir sama penetapan. Nah itu baru rencana belum penganggarannya lagi. Nanti penganggarannya itu sudah susun orang Bapeda. Renca ini dikumpulkan oleh orang Bapeda seluruh OPD. Nanti yang membahas tentang lebih ke anggarannya itu orang lagi Badan Keuangan Daerah LKD-nya. Namanya apa lagi? Ketua PPAS. Ketua PPAS. Namanya orang apa lagi? Keuangan pendapatan apa tadi ya? Agak berbeda, ini lebih ke level perencanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil wawancara PBL kelompok kami yang beranggotakan saya Riza Putri Ridwan dengan nomor BP 0122 sebagai moderator dan rekan saya Rahmat Notua Simajunta dengan nomor BP 220119. Saya Rafam Baktiar dengan nomor BP 22011110. Saya Reski Asmaul Husna dengan nomor BP 220121. Saya Septiani Kurnia Putri dengan nomor BP 220124. Saya Siva Rohima dengan nomor BP 220125. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Ramot. Kami melakukan penelitian di Dinas Pariwisata.
Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pariwisata memimpin, membina, dan mengkoordinasikan, serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan, perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional, program pengembangan, dan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberian pelayanan umum dan teknis di bidang pariwisata. Ekonomi kreatif meliputi urusan kesekretariatan, urusan pemasaran, jasa usaha, dan bimbingan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, saya akan menyampaikan sistem penganggaran. Penganggaran terbagi ada 4 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga jenis-jenis, keempat sistem penganggaran Dinas Pariwisata. Yang pertama pengertian. Penganggaran atau penyusunan penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategic planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran budgeting. Tujuan-tujuan dari penganggaran. Yang pertama, memaksa manajer untuk membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai standar bagi evaluasi kinerja. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, jenis-jenis dari penganggaran. Yang pertama, anggaran operasional atau operation recurrent budget. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan harian dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, anggaran modal atau capital investment budget. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Selanjutnya, sistem penganggaran Dinas Pariwisata. Sistem penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini berdasarkan program yang sudah ada dari pusat. Sistem penganggarannya yang disusun oleh Dinas Pariwisata berdasarkan visi misi kepala daerah atau gubernur. Alur penyusunan anggarannya dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka panjang menengah atau RPJM, lalu rencana strategi Renstra, baru rencana kerja atau Renja. Sistem penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berbasis kinerja dan mengacu pada Kemendagri. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kinerja. Poin-poinnya yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat kinerja SDM Dinas Pariwisata. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda mengandung arti tying down atau suatu hasil yang telah dikerjakan. Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mencapai tujuan strategis. Yang keempat, meningkatkan moral dan budaya organisasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, jenis-jenis. Yang pertama, kinerja individu. Yang kedua, kinerja tim. Yang ketiga, kinerja organisasi. Yang keempat, kinerja proyek. Kelima, kinerja produk. Yang keenam, kinerja layanan. Dan yang terakhir, kinerja finansial. Selanjutnya membahas tentang kinerja SDM pada Dinas Pariwisata. Kinerja sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata ditentukan berdasarkan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti ilmunya semakin luas dan dapat ditempatkan sesuai bidang yang dibutuhkan. Tingkat pendidikan yang bagus bisa diketahui dari lulusan sarjana atau tidaknya, tetapi memungkinkan
Lulusan SMA dapat bekerja pada Dinas Pariwisata, tetapi tergantung lowongan yang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata saat itu. Jika satu dibutuhkan dari S1 Ekonomi, hanya lulusan S1 saja yang dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga akan membahas tentang laporan keuangan. Poin-poinnya terdiri dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan terakhir laporan keuangan Dinas Pariwisata. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Selanjutnya tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu memahami kinerja dan evaluasi manajemen. Yang kedua, memahami pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya. Yang keempat, memahami efisiensi sumber daya yang digunakan organisasi. Yang terakhir itu compliance dan stewardship atau kepatuhan dan pengelolaan. Selanjutnya jenis-jenis. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Dinas Pariwisata. Laporan keuangan Dinas Pariwisata ini sama dengan semua laporan keuangan pemerintah di daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 5 jenis laporan keuangan yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, laporan keuangan Dinas Pariwisata berbasis akrual, yaitu kas yang berlebih dijadikan aset. Laporan keuangan Dinas Pariwisata sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang dipelajari di kampus. Biasanya, laporan keuangan yang dipelajari itu yaitu laporan keuangan perusahaan atau swasta. Sistem penganggaran maupun laporan keuangan Dinas Pariwisata diinput menggunakan aplikasi SIPDRI atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Datanya akan diinput secara manual oleh Bendahara Dinas Pariwisata, kemudian diolah oleh sistem menjadi laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi hasil dari wawancara PBL kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video perkenalan kampus, video wawancara, dan video presentasi